Halo, selamat datang di video pembelajaran seni budaya. Semoga anak-anak semuanya sehat selalu untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk dukung channel ini agar bisa terus berbagi pengetahuan seni kepada siswa-siswi semuanya. Topik pelajaran pada hari ini adalah apresiasi dan fungsi alat musik tradisional. Video ini masih berhubungan dengan materi kita minggu lalu, yaitu apresiasi alat musik tradisional petik dan alat musik tradisional perkusi. Pastinya anak-anak sudah menonton ya video itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu dengan mempelajari alat musik tradisional tiup dan alat musik tradisional gesek. Dalam video ini, anak-anak akan diperlihatkan berbagai macam contoh instrumen tiup dan contoh instrumen gesek, beserta bagaimana cara memainkannya. Pada topik kedua, Ibu akan menjelaskan fungsi dari alat musik tradisional secara umum dalam kehidupan masyarakat. Wah, menarik dan juga padat ya materi hari ini. Sebelum masuk kepada inti materi, Ibu ingin menjelaskan mengapa alat musik tradisional Indonesia bisa berbeda-beda di tiap daerah. Nah, anak-anak, pastilah kalian sudah menyadari betapa kayanya Indonesia akan kebudayaan, tradisi, dan kesenian. Hal itu terjadi karena suku atau kelompok tersebut memiliki ciri khas, gaya hidup, dan nilai-nilai suku yang berbeda. Nah, semua faktor itu melebur dan tercermin dari pakaian, tarian, senjata, dan juga salah satunya yaitu musiknya. Itulah mengapa kamu dapat mengidentifikasi ada rasa atau suasana yang berbeda saat mendengarkan tiap lagu-lagu daerah. Contoh, saat mendengarkan lantunan musik berikut, ya, saat mendengarkannya kamu dapat menyebutkan bahwa ini adalah musik khas suku Batak. Atau saat kamu mendengarkan musik berikut, kamu dapat menyebutkan bahwa ini adalah musik khas suku Melayu. Sekarang paham ya mengapa tiap daerah memiliki ciri khas musik yang berbeda. Sekian penjelasan Ibu mengenai keragaman dan keunikan alat musik daerah. Sekarang, ayo kita bahas instrumen tradisional gesek dan tiup. Alat musik gesek adalah jenis alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Sejatinya, alat musik gesek memiliki senar dan alat penggesek untuk membunyikannya. Ada banyak sekali contoh yang bisa kalian temukan di daerah-daerah Indonesia. Namun, di video ini Ibu hanya akan memberikan dua contoh, yaitu keso-keso dan tarawangsa. Keso-keso adalah alat musik gesek dengan dua buah dawai, terbuat dari kayu dan kulit binatang. Bagian badannya itu seperti jantung pisang, yang dibelah dua dan dilengkapi dengan tongkat penggesek. Sekilas, keso-keso mirip dengan rebab dari Jawa Barat. Ada beberapa langkah untuk membuat keso-keso. Pertama, kayu dikeringkan dan dipahat sehingga membentuk menyerupai jantung pisang dan diberikan cengkungan atau lubang besar seperti perut. Kemudian, bagian lubang tersebut ditutup dengan kulit kambing atau kulit biawak yang telah diawetkan. Selanjutnya, seluruh bagian keso-keso dicat dengan warna kayu kecoklatan. Jika telah kering, tahap terakhir adalah pemasangan senar atau dawai sebanyak 2 buah. Sedangkan alat penggeseknya terbuat dari tongkat kayu yang dilengkungkan dan sejumlah untayan bulu ekor kuda. Bulu ekor kuda ini didapatkan dari peternak kuda dengan cara menggunting bulu ekor kuda. Nah, sekarang simaklah bagaimana cara membunyikan keso-keso. Contoh kedua, yaitu tarawangsa, kesenian rakyat khas orang Sunda. Alat musik ini biasanya terbuat dari kayu kenanga, kayu pohon jengkol, atau kayu dadap.
Pembuatan tarawangsa dilakukan secara terpisah. Kayu dipotong dan dipahat untuk membentuk bagian kepala, tabung, batang, dan bagian lainnya. Dan semua bagian ini disatukan dan selanjutnya diberikan pelitur dan dijemur di bawah sinar matahari. Dawai pada badan tarawangsa berjumlah 2 buah dan terbuat dari kawat besi yang tipis. Namun, yang digesek hanyalah 1 dawai saja, sedangkan dawai satunya lagi dibunyikan dengan cara dipetik dengan jari telunjuk tangan kiri. Kesenian tarawangsa hanya dapat ditemukan di daerah tertentu di Jawa Barat loh, yakni di Sumedang, Tasikmalaya, Bandung, Cibalong, dan sebagainya. Saat tarawangsa memainkan melodi lagu, biasanya akan diiringi oleh jentreng, yaitu alat musik petik khas Sunda yang mirip kecapi. Nah, dulu tarawangsa itu identik dengan upacara adat. Sekarang ini, tarawangsa dipentaskan dalam berbagai perayaan seperti syukuran hingga perayaan besar nasional. Oke, sekian contoh dari Ibu untuk alat musik gesek tradisional. Kira-kira bisakah kamu menyebutkan contoh lain dari daerah asalmu? Ayo kita move on ke alat musik tiup. Alat musik tiup. Sesuai namanya, alat musik ini dibunyikan dengan cara ditiup. Tinggi rendahnya nada ditentukan dari udara yang keluar masuk. Sedangkan bahan dasar instrumen dan bentuk dari badan instrumen itu akan mempengaruhi warna suaranya. Contoh dari alat musik tiup adalah Voidoa, instrumen tiup asal Flores. Seruling ini terbilang unik karena terdiri dari 2 buah suling yang digandeng menjadi 1. Voidoa terbuat dari bulu bambu yang berukuran kecil, kemudian diberikan lubang. Untuk memainkan alat musik ini, kita harus menghembuskan angin dari mulut ke lubang peniup, sementara jari tangan kanan dan kiri kita menutup lubang-lubang suara. Dalam kesehariannya, voidoa dimainkan oleh para muda-mudi dalam permainan rakyat sambil membacakan syair. Kalimat yang dilantunkan bisa berupa nasihat atau petua seputar kehidupan sehari-hari. Sekitar tahun 72, umuran sekitar. Contoh instrumen yang kedua adalah kledi atau kadire dari Kalimantan Barat. Instrumen ini adalah instrumen khas suku Dayak yang dimainkan tidak hanya dengan cara ditiup, tapi juga dihisap. Kadire menjadi salah satu instrumen musik tertua di Indonesia yang diperkirakan berusia 3000 tahun. Kadire sangatlah unik sehingga mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2015 lalu. Sulitnya proses pembuatan kadire dan juga cara memainkannya membuat alat musik ini mulai terlupakan dan tidak banyak orang yang bisa memainkannya. Kadire terbuat dari potongan bilah bambu dan labu yang dikeringkan. Bulu bambu yang digunakan ini tidak sembarangan loh, melainkan jenis bambu hutan Kalimantan yang diameternya kecil dan panjang. Bambu dipotong menjadi 5 bilah dengan panjang berbeda dan disatukan dengan rotan. Kemudian kita siapkan klunjung, yaitu sejenis labu yang sudah dikeringkan. Klunjung harus dikeringkan dalam waktu yang lama, bisa sekitar 6 bulanan. Klunjung adalah jenis labu yang unik dan mulai jarang ditemukan, karena bentuknya seperti bola dengan tangkai melengkung. Badan klunjung dilubangi sebesar diameter buluh bambu. Lalu keluarkan semua isi biji labu agar bersih. Setelah itu gabungkanlah labu dan bilah bambu menggunakan perkat dari sarang lebah. Sebagai alat musik yang sangat tua, kadire memiliki nada-nada yang terbatas. Kadire tergolong sulit dimainkan. Biarpun begitu, kadire ini wajib hadir dalam upacara adat, tarian Dayak, iringan nyanyian, dan lain-lain. Wah, unik dan menarik ya alat musik kadire ini. Selanjutnya, Ibu akan membahas fungsi alat musik tradisional.
Sebagai kesenian yang hidup dan lahir dari ekspresi masyarakat dalam kehidupannya, alat musik daerah itu memiliki beberapa fungsi umum sebagai berikut. 1. Sarana upacara adat. Alat musik daerah umumnya menjadi pengiring dalam ritual adat, upacara kematian, perkawinan, ataupun upacara sakral lainnya. Contohnya adalah musik gong luang yang merupakan gamelan khas Bali untuk mengiringi upacara pemujaan umat Hindu di Bali yang ditunjukkan kepada para roh leluhur yang telah meninggal. Contoh prosesi adat yang menggunakan musik gong luang sebagai pengiring adalah upacara ngaben, yaitu prosesi pembakaran jenazah atau kremasi bagi penganut Hindu Bali. Fungsi kedua, yaitu sebagai pengiring dalam suatu sajian seni drama dan tari. Musik adalah pendukung utama untuk gerakan-gerakan tarian, sehingga membuat suasananya menjadi lebih hidup dan menarik untuk ditonton. Contohnya adalah alat musik sape, yang dapat dijadikan pengiring dalam tari-tarian tradisional Dayak Kalimantan. Setiap tarian memiliki cerita, arti, dan makna tersendiri. Nah, dalam tarian Dayak, umumnya para penari menggunakan topi yang dihias dengan bulu burung enggang dan juga pernak-pernik dari manik-manik yang warna-warni. Sape dapat membantu menyampaikan ide atau perasaan dari tarian tersebut, baik perasaan riang gembira, perasaan sayang, bahkan rasa duka nestapa. Jika digunakan untuk mengiringi tarian, sape bisa dikombinasikan dengan alat musik lain, seperti djembe dan sebagainya. Fungsi ketiga, sebagai sarana hiburan atau pertunjukan. Musik itu dapat menjadi salah satu cara kita untuk menghilangkan jenuh akibat rutinitas, serta dapat menjadi sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Ya, sejatinya di masa modern ini ya, sebagian besar alat musik tradisional itu lebih difungsikan sebagai sarana hiburan. Contohnya yaitu pada video yang kalian tonton ini adalah alat musik kolintang dari Sulawesi Utara. Karena difungsikan sebagai sarana hiburan, kita dapat berkreasi dan memainkan alat musik tradisional ini tanpa terikat dengan tata cara ritual, serta penonton pun dapat mengapresiasinya. Contoh dari sarana hiburan ini dapat kita temukan pada kesenian jatilan, yang mana menggunakan gamelan sederhana, atau pada saat kesenian jaipongan menggunakan ketuk, rebab, kecapi, dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian setelah menonton video ini? Pertunjukan musik yang sangat menghibur kan? Fungsi keempat, sarana komunikasi. Musik dapat menjadi sebuah alat komunikasi ketika pendengar memahami bahasa dalam musik dan menjadi sarana untuk menyampaikan emosi kepada seseorang. Bunyi-bunyian itu menjadi kode tertentu bagi anggota masyarakat atas suatu peristiwa. Contohnya adalah tahuri dari Maluku. Alat musik ini berbentuk seperti trompet kerang, yang kerangnya dapat kamu temukan di kawasan pesisir pantai Maluku. Dahulu, penggunaan tahuri memiliki tujuan untuk memanggil masyarakat atau kepala adat agar berkumpul di balai pertemuan, atau masyarakat setempat biasa menyebutnya sebagai baileo. Menariknya, jumlah tiupan tahuri memiliki makna tersendiri, seperti 1 kali tiupan tahuri menandakan ada warga meninggal dunia, dan kode-kode sebagainya. Tentunya masih banyak lagi fungsi dari alat musik tradisional dalam kehidupan kita dan masyarakat asalnya. Misalnya menjadi pengiring dalam upacara keagamaan, upacara kebangsaan, sarana ekonomi, sarana ekspresi diri, dan lain-lain. Intinya adalah semua fungsi ini dapat terlaksana jika terdapat penerus yang memainkannya atau melestarikannya. Zaman yang semakin modern mulai menggerus keberadaan instrumen tersebut dan mengaburkan jati diri kedaerahan kita. Menjaga keberlangsungan instrumen ini bisa dilakukan dengan cara memainkannya, belajar untuk membuatnya, ataupun mengapresiasi setiap pertunjukan yang ada. Pun dengan kalian menonton dan belajar dari video pembelajaran hari ini, kalian sudah berupaya untuk mencintai dan mengenal apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang Indonesia.
Semoga kalian semua berkesempatan untuk menjadi pelaku dalam kesenian tradisional ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe karena akan ada video belajar terupdate untuk kalian semua. Kalau ada pertanyaan, masukan, serta komentar, silakan untuk menambahkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!